Masih di halaman Unit 1, Lesson 1. Please open your book page 16 ya, tapi Ibu menjelaskan yang ini dulu. Kita hari ini itu belajarnya tentang past tense ya. Kata kerja past tense itu apa sih? Past tense itu adalah kalimat yang menggunakan kata kerja kedua. Kenapa dia menggunakan kata kerja kedua? Karena sudah terjadi. Nah, kalau dalam kalimat tanyanya, ini nih ada rumusnya. Misalnya, ini contohnya, did you blow up the balloons? Apakah kamu meniup balon? Katanya. Nah, ini rumusnya. Ya. Jadi bukan asal-asal membuat kalimat seperti itu, tapi harus ada rumusnya. Rumusnya ini, did, rumusnya did, lalu I work ya. Did, subjek, verb 1 dan objek. Subjek itu she, he, it. Lihat di sini ya, Nah ya. Did, subjek, verb dan objeknya. Did itu artinya apakah? Apakah Bu Novi membuka jendela? Jawabannya ya atau tidak ya. Berarti nanti jawabannya yes atau no. Nah, ingat-ingat kalau pertanyaannya did ya, itu nanti jawabannya yes atau no. Ya, dua saja jawabannya. Yuk, langsung ke subjek-subjek itu I itu saya, you itu kamu, he dia laki-laki, she dia perempuan, it untuk kata benda, we itu kamu, we itu kami, ya, dan they itu mereka. Verb itu apa kata kerjanya? Work ya, karena di sininya sudah did, sudah bentuk kata kerja kedua, jadi di sininya kata kerjanya yang pertama. Jadi kata kerja dalam kalimat pertanyaan di simple past itu menggunakan kata kerja yang pertama. Tapi kalau kalimat positif ya itu menggunakan kata kerja yang kedua. Contohnya di sini. Ini kalimat positifnya. Subjek, verb 2, objek. Ya. Ini tadinya go. Misalnya gini, Bu Novi, hari ini Bu Novi pergi ke taman. Itu bentuk simple present-nya atau yang sedang terjadi. Nah, kalau misalnya dia sudah terjadi kemarin Bu Novi pergi ke taman. Kata kerjanya juga berubah jadi verb 2. Kalau yang pertama tadi go, pergi. Nah, yang dibentuk yang past tense yang hari kemarin itu kata kerjanya berubah jadi went. Artinya sama-sama pergi, cuman hanya berubah makna ya. Nah, ini perbedaannya. Kalau di simple present itu kan, apakah yang saya kerjakan, ciri-cirinya gini ya, kalau di simple present. Present simple itu apa sih, Bu? Present simple itu kalimat yang terjadi saat ini, sekarang. Jadi kalau sekarang Bu Novi nanyanya pakai yang ini. Do you work? Tapi kalau Bu Novi nanya kejadian yang kemarin, Bu Novi pakai yang pertanyaannya ini, yang past simple. Did you work yesterday? Apakah kamu kerja kemarin? Gitu ya. Lihat keterangan waktunya ada yesterday, kemarin, ada last week, minggu lalu, ada last night, minggu tadi malam, last month, bulan lalu, 2 days ago, 2 hari yang lalu. Kalau ini untuk kalimat positifnya, ingat rumusnya subjek, verb 2, objek. Ini untuk kalimat tanyanya. Kalimat tanyanya adalah did, subjek, verb 1, dan objek. Kemudian kalau untuk negatifnya, sini jangan lupa tandakan tanda tanya ya. Tanda tanyanya lagi kemana nih? Ya, di sini ada subjek, didn't, verb 1, dan objek. Ini untuk kalimat negatifnya.
tinggal ditambahkan did not, dan kata kerjanya berubah lagi jadi verb 1. Sama kayak yang kata kerja yang kalimat pertanyaan ya, Nak ya. Dia berubah lagi jadi verb 1. Tapi kalau yang kalimat positif, dia memakai verb 2. Nah, ini rumus-rumus yang Ibu berikan boleh nanti di print, terus ditempelkan di kamar tidurnya. Printnya kecil aja, nggak usah besar-besar ya. Nah, ini contohnya lagi ya, untuk memperjelas lagi. Ini kalimat positifnya. Ini kalimat tanyanya. Kalimat positif tidak ada not. Ya. Contohnya seperti ini. Kalimat positif dalam past tense, karena kejadiannya sudah lampau, kita memakai verb 2. Tapi kalau kalimat tanya, kita kembali lagi memakai kata kerja yang pertama. Nah, ini juga ada vocabularies ya. Kalian tulis ini phrasal verb ya, Nak ya. Kalian tulis di buku atau boleh lagi tuh di print lalu ditempelkan di kamar ya. Ini lagi contohnya, did you blow up the balloons ya, sudah Ibu jelaskan tadi. Did pasti jawabannya yes atau no. Untuk jawabannya, oh ya, did itu artinya apakah kamu ya. Di sini coba. Did you, apakah kamu blow up, meniup the balloons, balon. Did you blow up the balloons? Apakah kamu meniup balon? Terus jawabnya yes, she did ya. Bisa juga no, she didn't. Sini ada turn up the volume, menaikkan suara, blow up the balloons, meniup balon, hang up the clothes, menggantung pakaian, use up the whole glue stick, menghabiskan seluruh lem, dan turn off the lights, mematikan lampu. Terakhir, fill out the form, mengisi formulir. Untuk kosakata tadi, silakan dipelajari ya. Yuk, di sini ada lagi nih. Pertanyaan did he turn up the volume? Jawabnya yes ya. Yes, he did juga sudah betul. Yes, he did seperti yang ini tadi ya. Yang ini, yes, she did ya, boleh. Yes, she did saja boleh. Boleh juga seperti ini, dilanjutkan. Yes, she hung them up. Jadi dibolak-balik, nanti kita akan belajar mengisi bagaimana cara pembolak-balikan katanya. Kalau phrasal verb itu boleh dibolak-balik. Lihat di sini turn-nya jadi turned, jadi kata kerja kedua. Karena kalimat bentuk simple past itu menyatakan kejadian yang sudah terjadi. Kejadian yang sudah terjadi memakai kata kerja kedua. Namun, untuk di kalimat tanyanya, kata kerjanya kembali lagi ke kata kerja yang pertama. Paham ya? Nah, nanti ini kalian isi ya, Nak ya, di bukunya. Ibu menjelaskan yang rumusnya saja ya, untuk anak-anak lebih paham. Kalau yang ini, blank-blank kalimat ini, kalian isi di buku cetaknya. Nanti di akhir semester Ibu Guru akan minta memfotokan buku cetaknya apakah sudah diisi atau belum, dan yang belum punya buku cetak boleh di-print, digunting, ditempel di buku tulis biar nggak hilang. Nah, lalu kalian ini kalau di-print berarti nggak perlu nulis tangan lagi ya, Nak ya. Biar nggak capek, boleh di-print, boleh juga ditulis tangan ya. Biar lebih paham bagaimana cara penulisannya juga. Lanjut. Yang di halaman 16 ya, please open your book page 16. Di situ kan ada tuh ya, Naya,
yang complete the chart. Nah, Ibu Guru menyiapkan yang past verb, yang verb one sama verb two. Di kata kerja pertama ini untuk bentuk yang sekarang. Oh ya, sorry. Ini kan kita kan belajar phrasal verb tuh kemarin ya. Jadi phrasal verb ini ada dua kata, tapi maknanya satu. Misalnya, hang up. Hang up itu kan dua kata, tapi maknanya menggantung. Hanya satu kata. Itu contohnya phrasal verb. Nah, kalau ada dua kata seperti ini yang diubah menjadi kata kerja keduanya, itu adalah yang kata yang pertama, hang ya. Hang-nya berubah jadi hang. They hung up their coats ya. Hang berubah jadi hang. Bu, ini dari mana? Ini kata kerja keduanya dari kamus ya. Anak-anak cari tuh di belakang kamus ada regular verb, ada irregular verb. Nah, anak-anak cari yang verb 2 tulisannya. Karena kenapa kita pakai verb 2? Ibu ulangi berkali-kali biar anak-anak lebih paham kenapa kita pakai verb 2. Alasannya karena kalimatnya sudah terjadi. Misalnya sudah terjadi itu kayak mana? Misalnya kemarin, bulan lalu ya. Bu Novi menyapu bulan lalu. Bu Novi makan nasi minggu lalu. Ya, itu sudah terjadi. Nah, di sini yang berubah itu kata pertamanya. Di sini filled jadi filled ya. Filled. Berubah bentuk menjadi verb 2. He filled out the form. Dia mengisi tugas. Dia laki-laki mengisi tugas. Nah, untuk di tabel yang kedua, itu out-nya dipindah saja di belakang. Ya. Filled-nya tetap, tapi out-nya dipindah ke belakang. Bu, kok boleh sih? Iya, boleh. Untuk phrasal verb itu boleh dipindah-pindahkan ya. Untuk phrasal verb kata kan punya dua kata, itu boleh dipindahkan. Yang satu kata di depan itu dirubah menjadi kalimat kedua kalau dalam past tense. Nah, yang kata kerja yang di belakang, yang satu lagi itu ditaruh di belakang kalimat. Phrasal verb itu adalah dua kata yang memiliki satu makna. Contohnya filled out, mengisi ya. Jadi, fill out itu kan dua kata, tapi artinya cuman satu kata, mengisi. Ada lagi pick up, mengambil. Boleh juga menjemput. Pick dan up punya dua kata dan artinya hanya satu kata. Sedangkan yang dibentuk yang ketiga, he filled-nya tetap semua ya, subjek dan verb-nya. Yang bentuk ketiganya itu formnya diganti it. Form itu kan kata benda, jadi dirubah menjadi it. Begitu juga seterusnya ya, kalian boleh tulis di buku cetaknya. Nanti materi yang ini Ibu kirimkan di buku cetaknya, karena kalau misalnya anak-anak nulisnya sekarang, khawatir menghabiskan waktu ya. Kalau nanti menulisnya kita bisa menghemat waktu, menghemat kuota juga ya, Nak ya. Langsung kita ke materi yang selanjutnya, yang lesson 2. Yuk, perhatikan yang lesson 2. Please open your book page 18, halaman 18. Halaman 18 yang B, ask, and answer. Number 1. Oh, sorry. Halaman 18 ini kita membahas tentang would you like to play hopscotch. Ada yang sudah pernah bermain hopscotch? Hopscotch itu artinya inkling atau engklek. Coba Ibu Guru mau tanya dulu ke anak-anak. Ada yang sudah pernah main hopscotch belum? Main inkling atau engklek? Bu, pernah, Bu. Dulu pernah. Pernah ya? Bu. Pernah, tapi dulu. Pernah. Nah, mainan Yang dilempar pakai batu inkling. itu kan?
Main pakai batu. Main di mana? Di SDIT ya? Saya di dekat rumah di tanah. Oh ya, di dekat rumah di tanah. Ya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ibu lagi menjelaskan, Ibu tutup ya suaranya, nggak apa-apa ya. Untuk yang baru bergabung, Ibu tuliskan dulu ya di kolom chatnya. Tuliskan nama dan kelasnya. Yuk absen yuk di kolom chat yang baru bergabung. Ratu, apa kabar Ratu? Ini siapa? Pakai jilbab abu-abu biru. Ya lanjut lagi ya. Bermain Nashwa ya. Nashwa, apa kabar? Baik, Bu. Fatimah ini Ratu ya? Kok Ratu sih? Siapa lupa? Siapa sih panggilannya? Lupa Bu Amalia, Guru Bu. ya. Oh iya, Amalia. Amalia. Itu yang lagi main yoyo siapa namanya tadi? Faiz ya? Faiz. Yoyonya beli di mana, Faiz? Siapa lagi nih? Dilia Kahla, Akila, Karisa. Farhan ya ini ya? Farhan ya namanya ya? Iya. Farhan kelasnya siapa? Pak Supri. Iya. Hansa, Ashwa. Hansa, Ashwa. Dilia Kahla Naila. Coba, kok nggak ini ya? Coba Ibu mau sapa dulu deh yang videonya aktif. Oh, banyak juga ya yang aktif. Raja Aulia. Namanya Raja Aulia bukan? Halo Raja Aulia. Kelasnya siapa Raja Aulia? Pak Supri. Pak Supri. Namanya Raja ya? Raja. Terus Muhammad Akmal. Muhammad Akmal ya. Kelasnya siapa Muhammad Akmal? Pak Supri. Faiz lagi apa loh Faiz? Main yoyo ya Faiz ya? Lah buku tulisnya mana Faiz? Faiz, ayo disiapin dong buku tulisnya. Penanya. Yuk yoyonya disimpan dulu. Kita belajar bahasa Inggris dulu. Bentar lagi kok selesai. Oke. Ibu unmute lagi ya. Baik, kita mulai lagi bermain hopscotch tadi ya di halaman 18 kalau di buku cetak. Kita langsung ke yang deh. Oh, ada rumus-rumusnya dulu. Ibu jelaskan dulu. Enggak mau lagi ya. Nah, di sini juga ada kosakatanya nih. Nanti kosakatanya anak-anak print ya. Anak-anak print, lalu anak-anak tempel tuh di dinding kamarnya. Jadi kalau pagi baru bangun tidur dibaca dulu sekilas ya. Pas mau tidur juga dibaca karena pas waktu subuh dan mau tidur itu ingatannya bagus untuk menghafal iya, memahami juga iya ya. Nggak perlu nggak perlu dihafal, tapi kalau kita lihat terus dari bangun tidur sampai mau tidur lagi kosakatanya, insya Allah pasti ingat ya. Nah, di dalam lesson ini, pelajaran ini, kita akan belajar tentang would you like. Would you like itu artinya, maukah kamu? Ini maukah kamu itu dipakai ketika pelajaran, ketika resmi atau formal. Bu, resmi atau formal itu kayak mana sih maksudnya?
Ya, resmi atau formal itu maksudnya adalah ketika misalnya si Akila berbicara dengan Bu Novi itu pakainya yang resmi. Tapi kalau misalnya si Amalia berbicara dengan Kansha itu pakainya yang tidak resmi karena sebaya atau teman dekat atau sahabat atau adik ya. Itu tidak resmi. Jadi pakainya boleh do you want, boleh would you like. Artinya sama, apakah kamu mau? Dan yang ini, maukah kamu? Nah, maukah kamu ini sedang kita pelajari pada saat ini. Apa bahasa Inggrisnya maukah kamu? Would you like ya? Would you like? Maukah kamu? Nah, kalau tadi Ibu Guru tanya tuh, maukah kamu mencuci piring misalnya ya? Kalau misalnya mau, kita jawabnya seperti ini. Sure, I'd love to. Artinya kita menerima atau accepting, menerima ajakan ya. Tentu saja, saya juga mau katanya. Ini I'd ini disingkat jadi singkatan dari I have. Ada yang raise hand, kenapa ya? Kenapa? Ada yang mau ditanyakan? Yang raise hand tadi siapa? Lanjut lagi ya. Kalau menerima, jawabannya adalah ini. Tapi kalau menolak atau declining, jawabannya adalah thanks, but I cannot. Terima kasih, tapi saya tidak mau, katanya. Berarti dia tidak mau mencuci piring ya. Bisa juga yang kedua nih, sorry, but I cannot. I have to. Sorry itu maaf, but tapi I cannot, saya tidak bisa. I have to, saya harus. Have to itu artinya harus sama dengan mas ya. Nah itu bisa menerima jawabannya dan bisa juga menolak. Di sini juga yang B itu sama. Tadi dengan rumus yang sudah Ibu tuliskan di sini ya. Yang di halaman 18 itu sama. Kemudian yang di halaman 19, yuk kita kerjakan bersama yuk. Kati meminta kepada Ami untuk membantu dia bla 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 her new bedroom. Apa tuh? Kita kira membantu mengapain kamar barunya? Menghias ya, decorate. Nah, betul. Menghias yuk ditulis di buku cetaknya. Ayo belajar menulis cepat ya nak ya. Kalau sudah kelas 6 itu belajar menulis cepat. Kalau untuk mengisi kayak gini nggak apa-apa nulisnya cepat aja. Tapi kalau untuk menulis bahasa Indonesia harus rapi yang paling pentingnya. Nah kemudian they went. Nah ingat ini nih contoh lagi nih dia berarti ini sudah terjadi dia pergi belanja ya. Kalau misalnya Bu Novi hari ini pergi belanja misalnya. Bu Novi goes ya pakai es atau I go, saya pergi. I go shopping, saya pergi shopping. Karena kejadiannya hari ini, tapi kalau kejadiannya kemarin, Ibu ulang-ulang lagi ya. Nggak apa-apa, karena besok kita akan kuis ya. Jadi Ibu ulang-ulang, minggu depan kita akan kuis. Kalau yang sudah terjadi kemarin itu menggunakan they went, go-nya berubah jadi went. They went shopping and bought. Ini tadinya buy, B-U-Y tulisannya ya. B-U-Y. B-U-Y, buy, membeli.
membeli, berubah nih di sini jadi verb. Jadi kata kerja kedua, poster ya. Untuk menghias kamarnya membeli poster. Kathy's favorite color is purple ya. Favorit, kita pilih yang favorit karena Kathy's bla 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 color itu kayak berarti artinya warna kesukaannya Kathy, berarti favorit. Kathy's favorite colors. Faiz favorite color. Novi's favorite color. Warna kesukaannya Novi. Azam's favorite color. Warna kesukaannya Azam. Is purple. Warna kesukaannya Kathy. Ungu. Jadi mereka pergi untuk mengecat. Di sini artinya mengecat, to paint karena ada to-nya. Untuk mengecat. Kata kerja ya. Tembok. Walls. Ya, apa tuh yang dicat? Tembok. Walls sudah kepilih ya di sini. Of Kathy's bedroom purple. Kathy likes. Kathy suka ide ini katanya. Kita pilih likes. Karena kalimatnya begini. Kathy bla 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 this ideal. Kathy suka ide ini. Lanjut. Ami is going to gather paint. Bu, ini kok pennya ada 2. Nah, jadi di sini ada perbedaannya. Kalau to paint itu artinya untuk mengecat, tapi kalau pen aja itu artinya cat. Cat yang cat cairnya itu ya, yang bendanya. Tapi kalau to paint itu mengecat, kata kerjanya. Paint and the paint brushes. Ami pergi untuk mendapatkan cat dan paint brushes untuk mengecatnya itu, kuas catnya. Kathy hopes her bla 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 like purple. Her parents ya. Kathy berharap orang tuanya menyukai ungu. Yuk lanjut lagi ke talk chess look and say. Di sini kita tinggal karena kita sedang belajar would you like, berarti ini pasti would you like to help me wash my puppy. Do you know puppy? Ya, puppy itu anak guguk ya. Yo, would you like to help me wash my puppy? Maukah kamu membantu saya mencuci my puppy? Anak guguk, maaf ya. Kemudian, sir, I'd love to. Ya, tentu saja, saya mau. Nah, we need, atau ditambahkan will juga bisa. We will need, atau we need saja boleh. Will need. Oh, ini ditambahkan will aja ya. We dan LL itu singkatan dari we will. Kami akan, bahkan di sini nak L gitu ya. Will need dog shampoo and a hose. Hose itu selang. Nah, ini nih selangnya warna hijau. Nanti anak-anak bisa mengisi sendiri ya yang G di halaman 21 page 21. Nanti Ibu kasih materi dan pembahasan hari ini. Kemudian yang H. Yang H ya, Nak ya. Yuk, kita kerjakan bersama. Oke, will ya. Habis will tadi di rumusnya adalah need. Ya, lihat di sini. Habis will rumusnya need. Berarti ini will need some chalk and few stone. Kami butuh beberapa kapur dan sedikit batu. Banyak batu, few ya, sedikit batu. Would you like to go to the horse race tomorrow? Apakah kamu ingin pergi ke balapan kuda besok? Would you like ya, ingat, habis would you pasti like to, ini kata kerjanya.
play hopscotch with me? Maukah kamu bermain hopscotch dengan saya? Kemudian, thanks, but I cannot. I have to mow the lawn. Tidak, saya tidak bisa karena saya harus memotong rumput, ya. Third, I love to, ya. Nah, ini pilihan-pilihannya. Nah, di pilihan-pilihan ini anak-anak isi nih di sini yuk. Yang mana nih percakapan kuda? Kita pilih yang ini. Would you like to go to the horse race tomorrow? Karena ada kata-kata horse. Horse itu kuda. Kita taruh aja di sini. Would you like to go to the horse race with me? Jadi memang anak-anak untuk menjawab cepat itu tidak perlu harus tahu arti semuanya, tapi harus menyesuaikan teks saja boleh. Contohnya seperti ini ya. Horse, di sini kuda, tapi di sini ya. Karena ini pertanyaan, would you like? Pasti dijawabnya. Kalau enggak, should I love to? Kalau enggak, thanks, but I cannot. Ya, kita pilih yang thanks, but I cannot. Ya, dia tidak bisa karena harus memotong rumput. I have to mow the lawn. Ya. Nah, yang kedua pasti kalimatnya would you like lagi. Bermain hopscotch ya. Would you like bermain hopscotch? Kemudian, sir, I love to. Ya, saya juga. Kemudian yang terakhir, okay, we'll need some chalk and few tons. Kita butuh kapur dan buku beberapa batu ya. Nah, ini bisa kalian tulis di buku cetaknya, nanti Ibu kasih materinya, ingat, buku cetaknya harus diisi, karena nanti akan dikumpulkan bukan dikumpulkan, akan difoto, Ibu minta misalnya, Ibu minta acak nih, misalnya halaman yang 21, nah, Ibu minta fotoin. Nah, kalau sudah diisi, dapat nilai, tapi kalau belum diisi, nilainya zong ya. Lanjut lagi ke, nah kalau belum punya buku gimana? Boleh di print ya Naya. Kalau ditulisnya takut capek, boleh kalian print. Boleh juga ditulis di buku tulisnya, boleh semua. Di print, abis itu digunting, ditaruh di buku tulis, ditempelkan di buku tulisnya biar nggak hilang ya. Atau dijilid juga tuh boleh biar nggak hilang, di print terus dijilid untuk menyatukan halaman-halamannya biar nggak hilang. Kalau hilang percuma dong, nanti kalau hilang juga kita nggak bisa belajar. Pakai apa belajarnya kalau mau ada kuis? Nah, yang I, use the clues to complete the conversation. Would you like to go surfing next weekend? Jadi, kita disuruh menuliskan kalimat menggunakan kata kunci yang ini ya. Menggunakan kata kunci yang mana tadi ya? Maaf. Layarnya putih ya? Enggak deh. Tidak putih ya. Yuk, would you like to go surfing next weekend? Nah, itu jawabannya ya, tinggal digabung-gabungkan saja. Kalau di sini clue-nya thanks, cannot, berarti dia tidak bisa ya. Cannot itu kalimat negatif yang menyatakan tidak bisa, tidak ingin, tidak mau ya. Tapi dia mengucapkan terima kasih dulu. Tadi sudah dituliskan rumusnya yang di depan. Terima kasih, tapi saya tidak bisa. I cannot. I'm going to go camping with my family. Kemudian ini nih apa nih kira-kira? Would you like to go camping with us? Ya, ini camping ya dia. Kemudian jawabannya is I love to. Nih clue-nya. Berarti jawabannya nih dia mau nih yang A diajak camping dengan yang B. Berarti jawabannya should I'd love to. Ya, sudah belajar kan tadi kita? Lanjut lagi yang di bawahnya. Oke, we'll need a tent and a flashlight.
Oke, kita butuh sebuah tenda dan sebuah center. Tent itu tenda, flashlight itu center. Sudah Ibu Guru tuliskan ya di sini yang Guru suruh tempel di kamar itu. Nih kosakatanya ada flashlight, center, ada tent, tenda, ada sunglasses ya. Lanjut lagi ke yang selanjutnya. Nah, ini yang terakhir ya. Yang boleh dibuka bukunya. Yang belum punya buku, diperhatikan, insya Allah paham ya. Sambil memperhatikan, nanti boleh di-print dan boleh ditulis tangan juga untuk bahan belajar. Yang K, work with a partner and complete the chart ya. Number 1, you are going to make lemonade. What will you need? Nomor 1, kamu akan membuat lemonade ya. Kamu akan membuat lemonade. We will need ice cubes and lemons. Kita butuh batu es dan lemon. Will itu singkatan dari, nih udah Ibu tuliskan ya di sini. Will itu singkatannya dari we will. Artinya kami akan. Kalau need itu artinya membutuhkan. We will need. We will singkatan dari we will. We will need ice cubes and lemons. Kita butuh es batu dan lemon. Number 2, you are going to go surfing. What will you need? We'll need surfboards and sun cream. Kita butuh ini artinya dulu yang ini. You are going to go surfing ini. Kita akan pergi berselancar. Apa yang kita butuhkan? What will you need? We'll need surfboards and sun cream. Kita akan butuh papan selancar dan sunscreen untuk kulit biar kulitnya nggak terkena paparan sinar matahari. Biasanya kalau kita habis ke pantai itu kan kulitnya agak gosong ya, makanya dia menyiapkan sunscreen. Number 3, you are going to go on a tour of the city. What will you need? Kamu akan pergi tour atau perjalanan wisata ke kota. Apa yang kamu butuhkan? Kita butuh buku panduan dan map. Kita butuh buku panduan dan map. Raja Aulia, boleh nggak di-print? Boleh ya, Nak ya. Kalau yang belum ambil buku, ya boleh di-print, boleh ditulis. Yang penting ada bahan untuk belajar. Besok minggu depan kita akan kuis ya. Nanti materi Ibu akan kirim ke grup WhatsApp. Number 4, you are going to make a poster. What will you need? Kalau kita mau buat poster, mana nih? Apa yang kita butuhkan ya? Keluar jawabannya. Bentar. Apa yang kita butuhkan? Kertas dan pena. Kemudian ini, kalau kita mau menghias ruangan, apa yang kita butuhkan? We'll need pen and brush. Kita butuh cat dan kuasnya. Nah, alhamdulillah hari ini selesai juga ya. Jadi kita sudah membahas pertemuan 1 dan pertemuan 2. Ibu kirim materinya di grup WhatsApp. Setelah Zoom ini langsung Ibu kirim beserta rekaman videonya juga ya.